titik pertanyaannya bahwa riset hari ini kita terlalu sering bicara kepada sesama akademisi, tapi enggan menyapa tentang realitas yang itu tak mengenal footnote, tak mengenal abstrak, tak mengenal. Oke, selamat datang di Nalar Data, Nalar Balasan dan juga Data, tempat di mana nama digit saya nikmati dan sesekali mengutamakan. Pada kesempatan movie kali ini itu memiliki hubungan juga seperti biasa dari setiap movie-movie sebelumnya. Yang terakhir itu penjelasan seputar metode dan juga metodologi hingga sebenarnya seputar penelitian. Lalu di movie kali ini, pada kali ini aku akan coba mengurai itu dengan permasalahan seputar riset. Ya, secara perwacananya bahwa kita hidup di era yang disebut sebagai zaman informasi, di mana bahwa data itu membanjiri setiap ruang kehidupan. Berikut bahwa riset akademik itu tumbuh dengan kecepatan eksponensial, seperti publikasi ilmiah yang itu meningkat dari setiap tahunnya, jurnal baru yang bermunculan, ribuan bahkan jutaan skripsi, tesis hingga disertasi yang itu dihasilkan dari ruang universitas. Namun ironisnya bahwa dibalik ledakan ribuan tesis ini, bahwa memunculkan beberapa pertanyaan. Maka yang pertanyaan salah satu atau awal pertanyaan yang kiranya cukup penting juga sih kayaknya, bahwa apakah semua riset yang dihasilkan itu benar-benar memberikan efektivitas dan memberikan dampak kayak gitu. Itu pertanyaan yang singkat dan pertanyaan yang cukup mendasar, tapi yaitu dicatat dengan realitas sekarang jurnalis. Meski bahwa secara konseptual efektivitas riset yang itu dapat direduksi hingga pada akhirnya itu menjadi hasil yang dikompilasikan dan menjadi laporan. Efektivitasnya itu menyentuh sisi terdalam dari relasi antara pengetahuan dan juga pemanfaatan antara pendidikan dan juga perubahan sosial, sehingga bahwa permasalahan utama dalam logika ini itu satu tema tentang efektivitas dalam riset itu, yang dimana seperti apa maksud daripada efektivitas itu dalam pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tadi kayak itu. Meski bahwa menghadirkan jawaban pertanyaan tadi itu bisa terjawab atau enggak, kalau bisa terjawab itu tidak efektif. Kita perlu membedakan antara output dan juga outcome, di mana riset dia menghasilkan dokumen, publikasi, bahkan juga proceeding internasional, meski bahwa kira agak gagal juga ketika menyentuh problem sosial yang itu cukup mendesak. Lantas apakah hal itu juga bisa disebut efektif atau hanya sebagai upaya yang bisa keberhasilan yang itu dibungkus dengan jalan akademik dan didukung oleh indeksasi kayak gitu. Sehingga di sini lah titik kritisnya, titik pertanyaannya bahwa riset hari ini kita terlalu sering bicara kepada sesama akademisi, tapi enggan menyapa tentang realitas yang itu tak mengenal footnote, tak mengenal abstrak, tak mengenal perangkat penulisannya. Sehingga aktivitas riset itu tidak hanya dari seberapa cepat mahasiswa dia menyelesaikan skripsi atau dari seberapa banyak dosen yang dia menerbitkan artikel, yang hadir dari pertanyaan yang tajam, metode yang jujur, dan juga keberanian secara epistemologis untuk menggugat terhadap status-status kemapanan. Sehingga bahwa riset yang efektif itu bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga berani mempertanyakan struktur yang selama ini atau selama keadaan yang terjadi itu membungkam banyaknya pertanyaan. Sehingga disinilah bahwa kita mesti menyadari bahwa dalam banyak kasus riset hari ini itu lebih takut gagal di hadapan reviewer jurnal ketimbang gagal di hadapan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Semisal indikator efektivitas yang itu haruslah bersifat ganda, kontekstual dan juga efektif. Dia meliputi terhadap relevansi tema, dinamika masyarakat, ketepatan metodologi, dan juga konsistensi teknologi dan juga etis. Berikut seperti kontribusi terhadap anak teoritis, berikut dampak real yang itu dapat dirasakan di luar ruang-ruang dan juga keberlangsungan akademik. Banyak riset yang justru itu dibimbing dengan standar yang tidak mempertanyakan konteks, tidak menghubungkan kepada pemahaman metode, bahkan sampai pada ideologi metode, dan tidak dengan itu dinamika lapangan secara jujur. Maka apa artinya jika riset itu ia hanya mengulang-ulang prosedur, nah itu tanda administratif, gimana
bahwa subjek yang meneliti terhadap kesehatan dituntut seperti mahasiswa yang studi lulus dosen itu untuk terbit dari institusi yang dituntut untuk mengimplementasi. Tapi siapa yang menuntut agar riset itu menjawab terhadap pertimbangan sosial, kegagalan atau juga kegagapan di kebijakan dan juga krisis terhadap kemanusiaan itu sendiri. Siapa yang bisa memastikan bahwa pengetahuan itu tidak hanya dikembangkan untuk menambah indeks mata, tetapi juga itu untuk mengurangi penderitaan orang tadi. Mungkin ya sebagian besar bahwa kampus itu telah menjadikan ruang riset sebagai komunitas birokrasi. Proposal yang diketik tergesa-gesa, bab penjelasan metodologi yang disalin dari skrip sebelumnya, berikut wawancara gaya ala kadarnya. Ya, ketika hasilnya meski kadang bisa disebut bermakna atau enggak, kesalahan yang dilempar pada responden yang dianggap tidak kooperatif, gitu. Padahal bahwa masalahnya bukan pada lapangan atau juga ruang-ruang yang praktis, tapi akan tidak di dalam akademik yang itu tidak disahkan sebagai budaya. Riset yang efektif itu tidak hanya hadir pada konteks yang bisa selesai cepat, tetapi ya tadi konteksnya jujur sejak awal, jujur yang bisa melihat realitas, jujur dalam memilih metode, jujur dalam mengambil keterbatasan sekalipun. Sehingga bahwa riset yang efektif tadi ialah upaya yang enggak dibatasi dengan upaya keinginan ingin tahu, tetapi upaya bersama untuk bergerak memandang problematika realitas itu. Karena hal itu yang menjadikan makna pendalaman terhadap kesadaran, terhadap posisi dan juga peran yang itu dibalut dengan pengetahuan berikut pemahaman sosial yang lebih besar. Apabila bahwa kita gagal dalam efektivitas riset dalam paradigma semacam itu, kita itu hanya sekedar mengulang terhadap referensi produksi pengetahuan tanpa transformasi, pengumpulan data tanpa pemaknaan, publikasi tanpa kontribusi sekalipun, sehingga bahwa yang pengetahuan akhirnya menjadi estetik akademik yang tidak dikutipkan tapi kosong dalam kenyataan. Berikut pertanyaan yang hadir, pasal pertanyaan yang tadi itu, seberapa riset yang telah diberlakukan yang secara khususnya bahwa berapa riset yang telah mengubah cara kita itu berpikir hingga bertindak dan hidup sebagaimana manusia yang lebih beradab, lebih memanusiakan. Sehingga kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab, maka efektivitasnya pun itu belum bisa disebut sampai kepada hal itu, sampai kepada hal efektivitas. Itu lebih buruk lagi ya, kerja yang harusnya dipertanyakan. Ya, permasalahan research ini bahwa ya tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan rutin atau tugas administratif, tapi ya dia merupakan bentuk tertinggi dari investigasi sistemis yang bertujuan untuk menemukan, menguji, bahkan mengkritisi pengetahuan yang itu dikatakan mampan sebagai upaya untuk sadar manusia untuk menggali realitas secara metodologisnya. Sehingga bahwa kebenaran yang semula tersembunyi itu bisa menjadi terang. Dan yang semula disangka final itu bisa menjadi terbuka untuk ditinjau ulang. Makanya kan sejak awalnya bahwa riset itu tanggung jawab akademik, yang epistemik yang mesti berpijak pada secara ontologis. Tujuan awal dari setiap riset sejatinya ya dia bersifat asimulatif dan tentunya mesti ada sifat pembebasan yang itu dilahirkan dari kegelisahan atas ketidaktahuan dan diperkuat oleh komitmen itu sendiri, komitmen untuk mendekap terhadap keterbelakangan, kebodohan dan hal-hal lainnya yang dimana sehingga hal itu mestinya menjadi keberanian untuk mempertanyakan apa yang dianggap pasti, menguji yang disepakati dan juga menawarkan sintesis baru bagi yang terbelenggu. Di titik itulah bahwa instrumen berpikir itu bisa menemukan kebenaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah semata. Karena ya itu cenderung dinilai dari peringkat Scopus soal kebenaran dapat dihitung dalam metode digital ya itu mesti steril, bahkan dari perandungan sekalipun.
Krisisnya ya cukup menjadi kental saat ya logika kapitalistik itu mulai merambat institusi pengetahuan. Riset yang semula bertahan pada logos, yaitu rasionalitas sebagai bentuk tertinggi daripada pengetahuan, sedikit demi perlahan hingga banyak itu menjadikan logos yang dihargakan. Bukan dalam arti mulia, tetapi bagaimana kita memberikan arti berharga secara ekonomis. Pengetahuan menjadi bernilai dari segi dalamannya karena siapa yang mempelajari, siapa yang memesan, dan siapa yang mendapat untung dari hasilnya itu sendiri. Maka bahwa tidak cukup mengherankan jika banyak riset pada hari ini itu dimaksudkan untuk menggugat, tetapi justru hanya untuk mendukung kepentingan korporasi, kepentingan lembaga yang memberikan donor, dan bernaung di dalam ideologi kata kerjasama. Kita patut mewaspadai terhadap proses ini ketika bahwa riset itu dikelola oleh pihak pasar. Maka yang akan laku adalah pertanyaan yang aman dan data yang jawab. Sehingga kesimpulan yang memuaskan pemesan. Sehingga sementara itu, pertanyaan kritis, riset yang membongkar terhadap ketimpangan atau gagasan yang meresahkan, itu acap kali akan dianggap radikal, tak layak untuk diterbitkan, bahkan bisa kita anggap sebagai upaya subversif. Sehingga disinilah kita mesti juga mempertanyakan bahwa apakah riset itu masih menjadi ruang kebebasan atau sudah menjadi mesin terhadap reproduksi status quo, bahwa sejatinya ya saya tadi ya pengabdian terhadap akal itu sendiri dan juga pengabdian terhadap upaya kemanusiaan, tidak hanya sebagai template proposal yang telah dilakukan atau logbook yang harus diisi ketika riset kondisi bumi orang ketimbang menemukan asumsi. Maka yang kita pelajari, yang dipelihara itu bukan ilmu tetapi birokrasi pengetahuan yang steril dan dasar. Meski bahwa riset yang dikaji oleh tokoh kontemporer dalam kasus misal Future of Humanity Institute FHI di Oxford yang itu dipimpin oleh Nick Bostrom hingga pada tahun 2024, FHI cukup dikenal luas sebagai pusat kajian yang sering menimbulkan resiko, termasuk ya long termisnya dan effective outreach yang itu mempengaruhi. Meski bahwa pada akhirnya ditutup pada April tahun 2024 setelah tumbuhnya kritik keras yang itu berbau-bau arah filosofis dengan gaya-gaya ideologis yang dinilai mirip eugenik elit. Sementara bahwa hubungan era institusi ini dengan para penelitian dan teknologi dan juga donor besar itu memperburuk citranya. Kayak misal kasus tentang Charles Zizek, psikologis terkenal yang ini dianggap sebagai contoh atas kegagalan riset yang serius di King's College London yang menyatakan 26 makalah insek itu dianggap insek karena diklaim hiperbolik tentang kepribadian yang itu menyebabkan penyakit kanker sehingga tidak oleh industri rokok. Hal itu memang menunjukkan bahaya riset yang mendukung kepentingan korporat tanpa mempertanggungjawabkan secara ruang-ruang ilmiahnya. Sehingga ya oleh karena itu bahwa dampak buruk yang dibawa oleh riset-riset semacam tadi dari pembenaran ideologi transhumanis eksklusif, pengkaburan atas fakta tentang bahaya produksi industri atau bahaya terhadap produk industri hingga pada legitimasi song ilmiah yang merugikan masyarakat umum. Kritik yang memang mesti dilontarkan pada saat itu oleh Bostrom dan juga Einstein ya sebagai konsekuensi nyata bahwa ilmu yang hilang integritasnya itu bisa menjadi lebih berbahaya daripada ketidaktahuan itu sendiri. Berikut Bostrom dan juga tokoh-tokoh penganut konformis, mereka mengajarkan misi tentang bahwa manusia itu harus mencegah resiko eksistensial yang cukup jauh di masa depan dan memprioritaskan antisipasi jangka panjang. Meski bahwa kritik yang menyatakan bahwa wacana itu cukup memfavorkan ketimpangan sosial yang lebih mendesak dari upaya menormalisasikan narasi-narasi seperti teknologi, transhumanisme, di mana kehidupan manusia itu direduksi pada kemungkinan optimalisasi esoterik, bahwa alih-alih keadilan konkret saat ini itu sudah menunjukkan upaya terhadap keadilan itu sendiri.
yang di arah lain seperti kritik terhadap riset yang dibiayai oleh industri yang sangat tajam, lingkungan Rich Henry, dan Panama Upaya yang menyoroti bagaimana bahwa industri farmasi dan juga perusahaan besar itu memanipulasi literatur ilmiah menggunakan proofreading, pemilihan hasil, dan juga pengaruh terhadap desain studi dengan upaya terhadap pengkaburan risiko produk mereka itu sendiri. Hal itu cukup memperlemah kebebasan akademik dan cenderung memprioritaskan keuntungan atas kebenaran ilmiah. Riset yang tampak resmi malah menjadi alat informasi ilmiah yang cukup cukup rapi, cukup sistematis. Kita dapat melihat ini itu sebagai berbagai program pembangunan yang memang seperti smart city, ketahanan pangan, dan juga transformasi digital. Di atas kertas, semua kebijakan itu yang berbasis riset. Namun ketika di lapangan, siapa yang benar-benar disertakan dalam proses perumusan? Siapa yang mau akses data dan siapa yang memproduksi terhadap kebenaran itu sendiri? Apakah bahwa riset itu ya mencerminkan kebutuhan warga atau sekadar menyesuaikan diri dengan logika proyek yang telah ditentukan oleh donor atau pendonor? Selain donor seperti vendor atau juga instrumen pembangunan global. Ya, satu pengurangan dari efektivitas tadi, bahwa model pembangunan berbasis riset ini terletak pada abadinya ia terhadap struktur. Ia seringkali beroperasi dalam bingkai sektoral, bahkan bingkai teknis yang cenderung pragmatis tanpa menyentuh relasi kuasa, ketimpangan distribusi, dan juga sejarah ketidakadilan. Bisa tidak menyoal pemilikan lahan dalam program food estate, tidak membuat algoritma sebagai eksklusi sosial dalam sistem kota pintar, dan tidak membuka kontestasi dalam relasi pembangunan nasional. Makanya dari itu pertanyaan yang kiranya bagi apa perlu diajukan. Kayak semisal hal tadi, beberapa pertanyaan sempat diajukan. Berikut pertanyaan itu, apakah riset ini akan sebagai instrumen perubahan sosial atau yang hanya melanggengkan status quo? Jika bahwa riset dia tidak berani menyentuh akan konflik, maka ya itu hanya berputar dalam lingkaran yang bersifat laporan. Jika riset tidak sekalipun mengganggu arah perubahan yang bias sekali, maka hal itu hanya menjadi bayang-bayang atas kuasa itu sendiri. Dan jika riset itu tidak memberikan ruang bagi selama kita ada suara yang akan didengungkan, maka ia hanya memperkuat struktur bisu yang disamakan dengan jangkau basis data. Meski bahwa di tengah dominasi riset yang itu dikendalikan oleh logika korporasi, logika birokrasi, ada juga pembangunan teknologis. Muncul gelombang pembangkang yang secara upaya itu mengusung terhadap nilai reflektif dan partisipatif. Gerakan yang menolak untuk menjadikan riset sebagai mesin produksi data, dan ada upaya untuk mengembalikannya sebagai praktik terhadap apa yang berpihak pada kehidupan nyata. Ya, salah satu bentuk perlawanan yang itu menonjol ialah gerakan dekolonisasi pengetahuan. Gerakan itu yang menunjukkan terhadap pentingnya untuk membongkar dominasi epistemologi barat yang itu telah lama mendikte terhadap cara berpikir, meneliti berikut, menulis sekalipun. Dekolonisasi pengetahuan itu tidak hanya berputar pada asal-usul teori, tapi juga tentang siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan validitas dalam dunia yang masih diwarnai warisan kolonialisme itu. Pertanyaan seperti siapa yang boleh berbicara itu menjadi sangat politis, bersamaan dengan itu ketika latihnya pendekatan seperti slow research, yaitu upaya untuk menolak bunyinya riset yang terburu-buru cukup instan seperti buat Indomie rebus yang juga dikendalikan oleh Enggat dan juga Indeks. Slow research itu menekankan pentingnya berpikir yang pelan, tapi mendalam dan juga terlibat dalam proses sosial. Sehingga bahwa riset bukan dikerjakan untuk publikasi semata, tetapi untuk membangun relasi makna yang mereka yang dimana bahwa ia bisa menjadi subjek kehidupan, bukan sekedar karena ada objek-objek kajiannya juga. Seperti yang disebut falsifikatory, sebuah kolaboratif yang menjadi ruang alternatif bagi praktik ilmiah yang bersifat horizontal.
dengan pendekatan itu. Contohnya bahwa warga itu nggak cuma dijadikan sebagai sumber data, tapi juga turut merumuskan pernyataan, pertanyaan, menafsirkan hasil, dan juga menentukan arah terhadap perubahan. Yang itu dibentuk bahwa riset tidak sekedar membicarakan masyarakat, tetapi dibangun bersama masyarakat sebagai upaya untuk demokratisasi pengetahuan yang itu mesti nyata, tidak berdiam diri pada bahasa akademik semata aja. Ya, pengawalan terhadap standar tunggal dan kualitas ilmiah itu juga mulai menguat di dunia akademik yang terlalu lama terobsesi pada kualitas statistik, terlalu terobsesi pada data kuantitatif, dan juga kunci signifikansi secara wacana kajian ya. Kebenaran memang hanya datang dari SPSS atau juga JABS, ya SP, tetapi juga dari narasi pengalaman, tafsir budaya, dan pengalaman sehari-hari. Bisa yang baik tidak harus satu bentuk, tetapi ia harus kontekstual dan jujur berikut ini. Sehingga demikian bahwa resistensi terhadap perubahan riset itu tidak cuma melibatkan soal terhadap metode, tetapi soal cara kita itu bisa mengurai permasalahan sosial, bisa memandang dunia, membangun relasi, dan juga mendefinisikan kebenaran. Tapi relasinya relasi kebenaran. Soal tadi yang bukan relasi lain. Ketika upaya mengembalikan riset sebagai ruang kontemplatif adalah bentuk keberanian epistemik yang justru itu paling radikal. Seperti diskursus resmi pemerintahan bahwa riset itu kerap dijadikan sebagai landasan retoris untuk mendukung arah kebijakan atau juga agenda pembangunan, seperti kalimat yang cukup tidak asing yang berbasis riset, data driven, evidence-based policy, misalkan menjadi mantra ajaib yang dapat menghapus semua keraguan publik. Yang mesti menjadi pernyataan berikut pertanyaan dasar, bukanlah apakah riset itu digunakan, ketika bagaimana dan untuk siapa riset itu dilakukan. Sehingga bahwa dalam praktiknya riset itu kali dikonstruksi untuk memenuhi narasi pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, sebagai alat yang harusnya itu menjadi pengkritik pembangunan, yang mereka sebagai pembenaran kebijakan yang disusun secara top down, bukannya menjadi alat demokratisasi pengetahuan. Justru buah riset malah berubah menjadi semacam ornamen yang itu dilegitimasi, disisipkan ke dalam dokumen perencanaan, dan juga proposal proyek sebagai bumbu demokratik dalam memperkuat klaimnya, bahkan sampai kepada tren nasionalis itu sendiri. Banyak-banyak objektivitas dan metodologi yang tampak steril. Satu pertanyaan yang besar berikut menghantui dunia akademik, bahwa apakah peneliti masih memiliki tanggung jawab terhadap pengetahuannya. Proses etis dari produksi pengetahuan itu sendiri, sebab pengetahuan itu bukan barang netral, dan peneliti bukan makhluk yang berdiri di atas awan tanpa keterlibatan. Ia ada di dalam dunia yang penuh narasi, penuh kuasa, dan penuh konsekuensi. Etika di dalam riset itu juga cukup penting, seperti checklist administratif dalam perkumpulan ujian tinggi, yang tidak bisa disederhanakan hanya menjadi izin pengambilan data atau information yang disodorkan pada partisipan, dan itu bisa sangat untuk ditandatangani. Etika yang menyangkut hal yang dalam bagaimana seseorang peneliti atau seorang peneliti melihat subjeknya, memperlakukan datanya, dan memposisikan dirinya itu ke dalam struktur sosial yang lebih luas, di mana bahwa pendanaan seringkali datang dari entitas yang punya kepentingan, dari negara yang ingin memfasilitasi, atau dari korporasi yang butuh pembenaran, bahkan pembenaran di dunia itu sendiri. Maka tanggung jawab moral akan menjadi genting, dan itu seringkali menjadi sunyi. Bagaimana jika pengetahuan itu digunakan untuk memperkuat ketidakadilan? Bagaimana jika data dimanipulasi demi menyenangkan sponsor? Bagaimana jika suara subjek dituliskan dalam bahasa yang menghapus keberadaan mereka? Bahwa hal itu tidak soal teknik analisis, tetapi soal integritas epistemik dalam ruang yang tadi. Seorang peneliti sejatinya adalah dia yang sadar bahwa setiap kalimat yang ditulis itu memiliki implikasi politis, setiap kutipan adalah tindakan representasi, dan setiap kesimpulan adalah bentuk terhadap pengaruh. Peneliti itu tidak bisa bersikap netral ketika data itu menyangkut kehidupan orang lain.
Karena relasi kuasa dalam riset itu seringkali bersifat asimetris. Peneliti memiliki bahasa, metode, akses terhadap jurnal dan kampus. Sementara subjek penelitian seringkali hanyalah objek yang didatangi, diwawancara, lalu ya udah selesai dilupakan. Ya udah gitu aja gitu ya. Tidak ada keberlanjutan, tidak ada balikan hasil, tidak ada pembicaraan ulang. Subjek menjadi data dan data menjadi publikasi. Sehingga disitulah persoalan etika muncul ketika riset itu menjadi praktik ekstraktif, bukan sebagai upaya partisipatoris. Ketika buah riset itu lebih mirip penambangan informasi dan dialog tentang makna. Mesti bahwa kita harus dan perlu mengakui bahwa riset ialah praktek terhadap keberpihakan. Sebab tidak ada relasi yang steril dari kuasa ketika seseorang peneliti itu memutuskan topik, ia telah berpihak. Dan ketika ia itu memilih subjek, ia telah mengambil posisi. Dan ketika ia sedang menulis, dia sedang mempresentasikan dunia menurut kacamata tertentu. Maka pertanyaan seperti bagaimana kita itu mesti berpihak dan keberpihakan itu untuk apa? Keberpihakan kepada siapa? Apakah kepada mereka yang berkuasa atau butuh penggunaan ilmiah, atau kepada mereka yang tersingkir dan juga butuh terhadap suara? Oke, kita dari ilmu lahir di akhir pembahasan mestinya kita berhenti sejenak dan menengok kembali fungsi dasar daripada riset. Ia tidak dilahirkan untuk memenuhi akreditasi, bukan pula untuk memperkaya terhadap portofolio akademik. Ritual administratif yang dijalankan agar anggaran turun, laporan selesai, atau jurnal terbit. Yang riset itu ya nafas dan hal yang bisa sebagai upaya sadar manusia untuk memahami bagaimana memandang dunia ini, bagaimana mengubah ketidakadilan dan bagaimana menawarkan kemungkinan baru. Sehingga bahwa riset itu telah kehilangan ruhnya, kita mesti berani seminimalnya mempertanyakan pula terhadap orientasinya itu sendiri. Ketika kita melihat betapa ilmu seringkali dikerdilkan menjadi angka, menjadi skor citasi, ranking institusi, indeks bibliometrik, dan kuota iuran, kita itu sering dituntut untuk memproduksi secepat mungkin, sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Meski bahwa di tengah situasi semua itu, hilanglah waktu untuk berpikir, ruang untuk merenung, dan keberanian untuk mengkritik akademia sebagai pabrik dan peneliti sebagai grupnya. Sehingga prosesnya di mana riset itu merupakan praktek terhadap keberpihakan, dia gerakan daripada upaya kesadaran secara ontologis berikut. Maksud ketika dia mesti memahami terhadap metode berikut metodologinya. Yang itu sudah dijelaskan di movie sebelumnya. Diupayakan untuk dijelaskan. Oke, cukup sekian penjelasan pada lebih ini seputar pembahasan tentang lanjutan daripada minggu sebelumnya tentang metodologi berikut seputar penelitian. Yang kata trennya sekarang juga ada pembahasan seputar riset, maka hal itu mesti dihikmati dan juga disikapi dengan baik, dengan benar, bahkan dengan indah. Cukup sekian, sahabat Rata pada kesempatan kali ini.